anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun mereka saling bergantung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah komunikasi, kepercayaan, kolaborasi, keterbukaan, tujuan bersama. Adapun jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim adalah ada berbagai jenis tim yang dapat dibentuk berdasarkan tujuan, struktur, dan cara kerjanya. Berikut adalah beberapa jenis tim yang umum dikenal berbagai konteks. Yang pertama, tim fungsional, kedua tim proyek, ketiga tim lintas fungsi, keempat tim virtual, tim diri sendiri, tim manajemen, tim inovasi, tim pemecahan masalah, tim pembelajaran. Baik, cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi. Berikut adalah langkah untuk menciptakan tim yang efektif dalam organisasi. Nah, yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan efektif dalam spesifik. Yang kedua, pilihan anggota tim yang tepat. Yang ketiga, tentukan peran dan tanggung jawab. Keempat, fasilitas komunikasi yang terbuka. Kelima, bangun kepercayaan. Keenam, kembangkan kepemimpinan yang kuat. Ketujuh, ciptakan lingkungan kerja. Kedelapan, kelola konflik yang bijaksana. Baik, materi kedua adalah proses pertukaran informasi. Proses pertukaran informasi adalah di mana pesan atau data ditransmisikan antara individu, kelompok, atau sistem untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini melibatkan beberapa utama. Yang pertama adalah pengkodean, pengiriman, penerimaan, dekode, umpan balik, gangguan. Nah, jenis komunikasi antara personal. Yang pertama adalah komunikasi verbal menggunakan kata yang diucapkan atau ditulis untuk mencapai pesan. Yang kedua, komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan bahasa tubuh lainnya. Ketiga adalah komunikasi lisan dan tertulis. Lisan komunikasi yang terjadi secara langsung melalui kata-kata yang diucapkan dalam percakapan formal maupun informal. Baik, lanjut di materi ketiga, konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok lain atau konteks tertentu. Kepemimpinan melibatkan keterampilan interpersonal, visi strategis, dan
visi jangka panjang. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain melalui otoritas atau sumber daya yang dimiliki. Kekuasaan seringkali didasarkan pada posisi formal. Sumber pengaruh. Pengaruh kekuasaan lebih sering berasal dari otomatif formal atau sumber daya yang dimiliki seperti kekuatan untuk memberi perintah, membuat keputusan. Tujuan dan orientasi. Kekuasaan berorientasi pada kontrol pengendalian baik itu organisasi atau hubungan sosial. Ketergantungan. Definisi ketergantungan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Sumber pengaruh. Ketergantungan terjadi ketika yang bergantung memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak yang lebih kuat atau memiliki otoritas. Tujuan dan orientasi. Ketergantungan berfokus pada memenuhi kebutuhan atau pendapatan bantuan dari pihak lain. Baik, pemimpin dalam organisasi. Pengertian pemimpin dalam organisasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain dalam organisasi tersebut untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin dalam konteks organisasi memiliki tanggung jawab